Kendaraan mana yang duluan jalan? A. Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 1. Speed gun dan speed camera adalah alat yang digunakan oleh Polri dalam melaksanakan penegakan hukum batas kecepatan. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Teknik pengereman yang baik dan efektif pada jalan licin dan berair adalah A. Pengereman kombinasi dengan rem depan 80% dan belakang 20% secara bersamaan. B. Rem sereducer atau rem takar. Pedal rem diinjak atau terasa sudah terblokir, segera angkat pedal rem sedikit, kemudian tahan, kemudian rem lagi. Pengendara motor 1 sedang melaju dari arah barat. Pengendara motor 2 sedang melaju dari arah timur. Lalu pengendara motor 1 dan 2 berpapasan. Dan dua kendaraan tersebut memberi ruang cukup pada saat berpapasan dan memperlambat kendaraan. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan di persimpangan 4, fungsi mana yang harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan? A. Marka kotak kuning atau yellow box. B. Marka garis putih tidak terputus. Teknik mengemudi sepeda motor yang baik pada saat gerakan membelok adalah A. Memiringkan sepeda motor ke arah pusat tikungan dan tetap pada posisi tegak. B. Memiringkan posisi sepeda motor dan pengemudi ke arah pusat tikungan yang sesuai dengan kecepatan dan ketajaman tikungan. Siapa yang melaksanakan penindakan menggunakan e-tilang dan e-TLI? A. Dinas Perhubungan. B. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendaraan mana yang diperintahkan untuk berhenti atas isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas seperti video di bawah ini? A. Kendaraan 1. B. Kendaraan 1, 2, dan 3. Pengemudi sepeda motor wajib memberikan tanda klakson kepada sesama pengguna jalan saat akan mendahului. Benarkah pengemudi sepeda motor kuning tersebut? Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tilang dikelola oleh Kejaksaan Agung. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Pengemudi kendaraan bermotor wajib menggunakan jalur sebelah kanan jika melewati atau mendahului kendaraan di depannya. Pengemudi sepeda motor merah menggunakan jalur kanan untuk mendahului sepeda motor kuning. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang aman berstandar SNI. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Pemilik SIM akan diuji teori dan praktik kembali bila masa berlaku SIM yang dimilikinya telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam batas waktu. A. Lebih dari 1 hari. B. Kurang dari 1 hari. Benarkah yang dilakukan oleh pengendara tersebut? Dari sebelah mana seharusnya Anda melewati kendaraan yang sedang membelok ke kanan? A. Tetap di sebelah kanan karena sesuai dengan ketentuan melewati hanya diperbolehkan dari sebelah kanan. B. Tetap di belakang kendaraan yang di depan. Apabila traffic light tidak berfungsi dengan baik, seluruh kendaraan akan berjalan lurus seperti video di bawah ini. Maka urut-urutan prioritas adalah A. Kendaraan 2, 3, dan 1. B.
kendaraan 1, 3, kemudian 2. Penggunaan persneling yang baik pada saat berkendara di jalan menurun yang panjang dan curam adalah: A. Menggunakan persneling 1. B. Menggunakan persneling 2. Benarkah yang dilakukan oleh pengendara motor tersebut? Batas kecepatan maksimal untuk kawasan perkotaan adalah: A. Paling tinggi 50 km per jam. B. Paling tinggi 60 km per jam. Apa yang Anda lakukan ketika ada mobil pemadam kebakaran yang akan melintas? A. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan agar kendaraan prioritas dapat mendahului. B. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan, kemudian bergeser ke lajur kiri atau kanan untuk memberikan jalan bagi prioritas. Yang termasuk instrumen perlengkapan jalan adalah: A. Rambu lalu lintas, marka jalan, apil, dan alat penerangan jalan. B. Traffic cone, polisi tidur, lampu jalan, dan SPBU. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan jasa nasional? A. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Ditjen Bina Marga. B. Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan. Apa arti rambu di samping? A. Rambu petunjuk batas awal wilayah atau memasuki kota Kediri. B. Rambu petunjuk jurusan menuju Kediri. Apa arti rambu di samping? A. Pengendara mendekati simpang 3 dengan arus satu arah. B. Pengendara wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk. Apa arti rambu di samping? A. Pengendara mendekati daerah berbahaya. B. Pengendara mendekati jalan buntu. Apa arti rambu di samping? A. Rambu larangan berjalan terus dan wajib berhenti di suatu jalan tertentu dan meneruskan perjalanan saat kondisi dianggap aman. B. Rambu larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah. Salah satu fungsi apil adalah: A. Untuk menghindari kemacetan pada persimpangan oleh arus yang berlawanan, sehingga kapasitas simpang dapat dipertahankan selama keadaan lalu lintas puncak. B. Untuk membagi volume arus lalu lintas agar kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Pernyataan yang tepat mengenai penggunaan lajur sebelah kiri adalah: A. Lajur yang digunakan untuk kendaraan berkecepatan rendah. B. Lajur yang digunakan untuk mendahului apabila lajur tersebut kosong dan lajur kanan dalam kondisi digunakan oleh kendaraan dengan berkecepatan rendah. Jalan dengan marka manakah yang Anda pilih apabila Anda hendak berbelok ke kiri? A. B. Lampu rem yang pada kendaraan bermotor yang sesuai ketentuan adalah: A. Menyala merah dan berkedip-kedip. B. Menyala merah dan tidak berkedip. Tempat untuk mengajukan permohonan pembuatan SIM adalah: A. Samsat,
B. Satpas. Pengendara dilarang melawan arus saat berkendara di jalan raya karena A. Mengancam keselamatan orang lain. B. Membuat macet jalan. Dapatkah SIM digunakan oleh yang bukan pemilik SIM tersebut? A. Tidak boleh. B. Diperbolehkan. Berapa lamakah SIM dapat berlaku? A. 5 tahun. B. 4 tahun. Apa yang harus dilakukan ketika SIM hilang atau rusak? A. Melakukan permohonan SIM baru ke Satpas terdekat. B. Membiarkan sampai terkena razia polisi. Apa arti rambu di bawah ini? A. Jalan menurun. B. Jalan menurun curam. Tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dianggap sah apabila A. Dibuat oleh masing-masing pemilik kendaraan bermotor asalkan sesuai dengan persyaratan undang-undang. B. Diperoleh dari polisi lalu lintas yang mengeluarkan STNK dan TNKB. Fungsi garis utuh berwarna kuning pada tepi jalan adalah A. Sebagai tanda larangan berhenti dan parkir bagi kendaraan bermotor. B. Sebagai tempat parkir sementara kendaraan bermotor. Bagaimana ketentuan saat menunjukkan STNK saat berkendara di jalan raya? Berdasarkan pasal 106 ayat 5, setiap pengendara wajib menunjukkan STNK asli saat dilakukan pemeriksaan dan belum bisa digantikan oleh dokumen lain. Bagaimana ketentuan saat menunjukkan SIM saat berkendara di jalan raya? A. Boleh menunjukkan SIM fotokopi selama sesuai dengan identitas pemilik. B. Wajib menunjukkan SIM asli dan sesuai dengan identitas pemilik.